Masya Allah. Dalam video kali ini, Ustadz Khalid Basalamah menceritakan kepada kita semua sebuah kisah nyata tentang seorang salafus soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan video ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi inspirasi kebaikan buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Bagaimana takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan dengan mata kita? Kalau kita takut dengan harimau, wajar, harimau ada di depan kita akan menerkam. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak kelihatan. Takut kepada Allah SWT, kata ulama akidah, sebagian ulama akidah mengatakan melalui dua pintu. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang kalau faham makna ini tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah dari tabi'in pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Gak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau pagi jalan sampai menjelang terbenam matahari, mereka tinggal di situ, nginap, besok terbit matahari baru jalan lagi. Karena mereka gak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, pas waktu maghrib, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini lebat, gelap. Bayangkan kalau anda di posisi ini gelap, di hutan sendirian, nggak ada orang-orang. Dan hutan ini liar. Maka dia terpaksa nginap, tunggu besok, terbit matahari baru bisa jalan. Kalau dia keluar juga jadi kacau, kemana-mana jalannya. Maka dia pun wudhu, dia sholat maghrib isya jamak qasar layaknya seorang musafir, lalu dia coba istirahat, tertidur. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, dia bangun ingin sholat tahajud. Dia cerita tentang dirinya, ulama angkat kisah ini dalam buku-buku akidah tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat dia sholat, dia bilang, selesai 2 rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajud selanjutnya. Tiba-tiba saja, di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau, dia kelaparan. Saya waktu itu berpikir, kalau saya lari, pasti saya bisa ditangkap oleh harimau ini. Dia lebih cepat, lebih kuat, dan matanya lebih tajam. Apalagi ini lokasi memang tempat dia hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia bilang, tiba-tiba saya teringat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu saya berkata pada harimau tersebut, dia berkata, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Nah, sudah takdirnya. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka kau akan minta kepadanya Allah Azza wa Jalla untuk mematikanmu. Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, orang saleh ini bercerita, harimau tersebut menundukkan pandangan matanya meninggalkan saya, tidak jadi memangsanya. Apa yang kita ambil pelajaran daripada kisah ini? Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah ditakutin, karena tidak akan mati kecuali ajalnya datang. Subhanallah. Kisah Al-Ala Al-Hadrami, seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Begitu tiba di sebuah mulut hutan, hutan itu agak lebat. Begitu tiba di mulut hutan, beliau ingin menyeberang. Tapi beliau utus dulu beberapa pimpinan pasukan, coba cek hutan ini, bisa dilewatin gak? Setelah ngecek, Gebaria mengatakan, wahai Amir, pemimpin gak bisa lewati. Ini hutan terlalu lebat, juga kita tidak tahu di mana jalan keluarnya, penuh dengan hewan-hewan buas. Kalau anda paksakan lewat, pasukan anda akan habis. Apa kata beliau? Baiklah, setelah saya bertakbir 3 kali, ikutin saya. Maka beliau pun mendekatkan kudanya lalu berkata, berteriak dengan suara keras, wahai semua yang ada di dalam hutan ini, yang mendengarkan suara saya atau tidak mendengarkan suara saya, kalian tahu kami siapa? Kami adalah utusan Rasulullah SAW berperang di jalan Allah. Maka mudahkanlah jalan kami untuk keluar dari hutan ini. Dalam riwayat ini dikatakan dan yang disaksikan oleh para sahabat, hewan-hewan yang biasa saling memangsa, kayak harimau sama rusa, serigala sama kelinci, semuanya bersebelahan, saling bersatu, berdempetan untuk menunjukkan jalan keluar pasukan mujahidin, sampai mereka keluar tidak digigit 1 orang pun. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Kisah yang unik yang lain adalah surat Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis, hilang tiba-tiba.
Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut Sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini nggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya dan bacakan surat saya kepada Sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepadamu, hai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air Sungai Nil keluar tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa kisah-kisah mereka ini. Allah pada saat mengatakan dalam surah Al-Baqarah kepada para malaikat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan di muka bumi khalifah. Siapa khalifah? Ini pemimpin. Manusia ini begitu datang di sebuah tempat, tadinya kalau kosong, antum datang tinggal di situ, maka semua makhluk Allah pindah. Mau ular, mau singa, mau apa, pindah. Cium bau manusia pergi. Jin-jin pun semuanya pergi. Mereka nggak ada yang berani sama manusia. Karena mereka tahu dengan sunnatullah ini khalifah. Bodohnya banyak manusia tidak faham. Mereka datang minta tolong kepada makhluk-makhluk ini. Apalagi golongan syaitan. Seperti contoh, dalam surah Jin disebutkan, salah satu penyebab turun ayat-ayat dalam surah Jin, tepatnya 15 ayat pertama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka biasa kalau mengadakan perjalanan, mereka kalau turun di sebuah lembah, maka tidak ada sebab, tidak ada apa-apa. Tapi pimpinan kafilahnya mengeluarkan setengah bekal dari bekal makanan mereka, minuman mereka. Lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah dan jangan ganggu kami. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang syaitan yang lewat di situ? Fazaduhum rahaqa. Syaitan-syaitan makin kerjain mereka. Awalnya nggak ada apa-apa. Yang jaga lembah malaikat, yang jaga gunung malaikat, yang tiupin angin malaikat, yang turun hujan malaikat. Semua malaikat nih penuh di muka bumi. Tapi bodohnya dia datang minta-minta kepada syaitan. Selalu kalau orang-orang, maaf saya bahasakan, ini harus diganti definisinya. Banyak orang bilang di Indonesia orang pintar. Ini orang tidak pintar. Orang tidak normal. Jangan dibilang paranormal. Karena jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ini Allah murka dengan mereka. Jadi mereka datang bersemedi di hutan, di gua, di pinggir lautan. Hari pertama dia bersemedi. Syaitannya lewat, syaitannya gak berani ganggu. Ini manusia nih, ini khalifah, pemimpin. Tapi hari kedua, hari ketiga, gak makan, gak minum, buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Akhirnya syaitan mulai hari ketiga keluarin suaranya. Iya, kamu mau apa? Ya, saya mau ilmu kebal. Coba perhatikan bodohnya syaitan, terus kemudian membodohi orang yang pintar. Orang pintarnya jadi bodoh juga kena ikut-ikutan. Disuruh apa? Minum darah, minum kencing kamu, makan kotoran kamu. Gimana caranya nih? Seperti ibaratnya orang-orang yang kuliah, Anda kuliah, sarjana, pintar, Masya Allah cerdas, sakit kepala lewat di pinggir jalan. Lewat anak SD, dek sebentar dek, kepala saya sakit. Apa obatnya? Si anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya nih anak kuliah mengatakan, baik sini kencingmu. Dan itu jalan di muka bumi cuma ada dua teman-teman. Jalannya Allah Azza wa Jalla, Allah la ilaha illallah, ujung-ujungnya masuk surga. Juru bicaranya nabi-nabi, diteruskan oleh para ulama sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Dilanjutkan oleh para dai-dai. Mau selamat hadir majelis ilmu seperti ini, karena ini memandu ke jalan nabi-nabi dan nabi pandu ke jalan Allah SWT. Dan ini adalah jalan yang masuk ke surga, nggak ada jalan lain. Jalan yang kedua dan tidak ada jalan yang ketiga, jalannya syaitan, iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir dan ahli maksiat. Berkumpul sama mereka pasti dipandu ke jalan syaitan, ujung-ujungnya neraka. Nggak ada jalan lain dan tidak bisa disatuin, nggak bisa. Orang yang bilang, oh saya cuma pelihara khadam jin muslim, ini sama syaitan itu. Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa, kata Allah. Syaitan musuh kalian, jadikan musuh. Tahu musuh teman-teman sekalian? Kalau saya lagi berhadapan sama musuh di medan perang, saya pegang perisai, pegang pedang. Lalu musuh saya juga begitu. Kalau saya tidak nangkis, tidak nyerang, diapain sama musuh? Dibunuh pasti.
Kalau tidak nangkis, digoda sama syaitan, dibisikin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lawan, tepis, tangkis. Seperti orang lagi tawarin produk, kita lagi di mobil ditawarin produk, gak usah buka kacanya. Syaitan begitu, jangan dihiraukan. Ada lawan jenis lewat itu begini, enggak, saya tidak mau lihat, tetap jalan. Dia gak bisa buat apa-apa. Kata Nabi SAW, nanti iblis akan dikeluarkan di hari kiamat dari tengah-tengah neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Akan keluar iblis di sebuah tiang di tengah-tengah neraka dan dia akan berkhutbah. Saya sarankan jangan dengar khutbah ini. Ini Allah sudah bongkar dari sekarang di neraka, naudzubillah. Dia mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah janjikan kalian janji-janji yang benar. Sholatlah dapat ini, puasalah dapat ini, hajilah dapat ini semua. Dan saya juga ikut-ikut janji-janji kalian, tapi saya dustai kalian. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Saya hanya manggil-manggil kalian. Cuma bisik-bisikin, kalian salah sendiri kenapa ikutin saya. Lihat, Allah sudah bongkar kekonyolan syaitan. Orang yang ikut akan ditipu seperti ini.